Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai mahasiswa PBI UNU Blitar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dengan keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa dalam mata kuliah seminar proposal. Dalam hal ini adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada kesempatan ini yang saya fokuskan adalah kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini terdapat pada bab 2. Bab 2 itu mencakup 3 komponen. Komponen yang pertama adalah kajian teori, kedua, penelitian terdahulu yang relevan, ketiga, kerangka berpikir. Nah, sebelum kita melakukan penyusunan kajian pustaka, seyogyanya kita menulis. Ide itu bukan untuk diangan, namun dikenang, maka tulislah. Dengan kita menuliskan sesuatu, ide-ide itu akan selalu abadi daripada ide-ide itu hanya ada di angan-angan kita saja. Maka tulislah apa yang Anda ketahui pada kajian pustaka dan abadikan itu dalam sebuah tulisan. Pada kajian pustaka ini, isinya bukan hanya sekedar kumpulan kutipan, tetapi kutipan dan teori itu harus dibahas dan disintesiskan oleh peneliti, dalam hal ini adalah saudara sebagai mahasiswa, sehingga dapat memunculkan definisi, pemahaman baru, kerangka pikir, hipotesis, dan atau pertanyaan penelitian, serta mengembangkan instrumen yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga yang dimaksud dalam bab 2 kajian pustaka ini adalah sebuah pemahaman baru yang kita kaji melalui sumber pustaka, penelitian yang relevan dengan penelitian kita yang terdahulu. Kemudian kita jadikan suatu gagasan-gagasan baru melalui pola berpikir yang disusun melalui kerangka berpikir seorang peneliti. Saya mengutip quote dari Deepak Chopra ya. Beliau menuliskan bahwa penelitian itu telah menunjukkan bahwa jalan terbaik menuju kebahagiaan adalah menikmati setiap hari dengan bahagia. Nah, bahagia di sini saya harap saudara dalam melakukan sebuah penelitian itu berasal dari rasa cinta saudara terhadap masalah yang akan dikaji. Baik, jadi perlulah saudara menumbuhkan cinta itu untuk melakukan penelitian. Baiklah, hal-hal yang dibahas pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori ini adalah suatu konteks penelitian. Kedua, itu penelitian terdahulu yang relevan. Nah, penelitian terdahulu yang relevan ini silakan saudara paling tidak mengambil minimal 5 penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini. Kemudian kerangka berpikir. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kajian teori. Kajian teori itu adalah menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian. Coba cek dulu variabel penelitian saudara ada apa saja, coba dicatat, di list gitu, kemudian jabarkan menjadi sebuah teori-teori atau subteori dari variabel tersebut. Karena
cara kita menuliskan kajian teori itu melalui pengembangan atau penjabaran dari sebuah variabel. Nah, dalam suatu kajian teori itu mencakup beberapa hal yang harus saudara ketahui. Yang pertama adalah konteks penelitian. Nah, memberikan konteks yang jelas terhadap topik adalah atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Perlulah kita membuat suatu gambaran terhadap konteks penelitian kita. Itu topiknya apa penelitian kita, kemudian silahkan buatlah sebuah konteks yang dikaitkan dengan teori-teori yang mutakhir gitu ya. Nah, karena teori-teori yang mutakhir itu dapat menunjukkan perkembangan dunia keilmuan atau disebut dengan state of the art. Jadi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang saat ini sedang dikaji oleh para peneliti atau para ahli. Paling tidak yang disebut termutakhir itu adalah temuan-temuan atau teori-teori yang telah dikaji atau yang telah dipublikasikan paling tidak 10 tahun terakhir. Nah, state of the art dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam ilmu-ilmu yang diteliti, itulah yang dinamakan mutakhir. Nah, setelah kita mengetahui konteksnya, teori-teori yang kita kumpulkan dengan kegiatan membaca gitu, kita akan tahu memilah-milah teori-teori mana yang relevan dengan penelitian kita, kemudian sumber-sumbernya yang mutakhir atau terbaru atau juga dengan kekinian. Kemudian kita pilah konten-kontennya yang berasal dari turunan variabel kita. Nah, konten ini mencakup konsep. Nah, konsep itu bisa saja dengan definisi atau sebuah gambaran umum terhadap topik pecahan dari variabel tadi. Nah, konten yang kita tuliskan dalam kajian teori itu bisa juga berupa teori-teori yang asli yang saudara itu mengambil kutipan secara langsung dari pernyataan seorang ahli. Bisa juga konten-konten yang saudara kutip itu berupa dalil, kemudian hukum atau model-model. Kalau saudara meneliti tentang kuantitatif, bisa juga menggunakan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang ilmu yang kita kaji. Nah, jadi dalam kajian teori ini isinya itu bukan saja sebuah definisi-definisi, namun kita juga perlu memberikan sebuah konsep dari teori tersebut, gitu. Entah berupa penjabarannya dari beberapa sumber yang kita ramu menjadi sebuah gagasan baru yang kita gabungkan atau yang kita satukan dengan ide-ide atau pandangan peneliti. Kemudian dari beberapa teori itu, konten-konten atau teori-teori yang telah dikaji oleh peneliti, kemudian peneliti itu bertindak melakukan sebuah kegiatan penyimpulan. Setiap teori-teori yang dijabarkan, misal pendapat A, pernyataannya titik-titik, kemudian pendapat B, titik-titik, pendapat C, isinya titik-titik. Kemudian yang paling akhir itu seorang peneliti harus bisa menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan para ahli tersebut. Jadi di sini posisinya seorang peneliti itu memberikan kesimpulan sebagai pandangan seorang peneliti terhadap teori yang telah dikaji. Gitu. Sehingga posisi teoritis peneliti itu harus berkenaan dengan masalah yang diteliti. Disinilah kedudukan sebuah peneliti. Jadi kalau saudara menemukan dalam suatu
kajian teori yang hanya berupa uraian teori-teori, gagasan-gagasan, pernyataan-pernyataan atau kutipan-kutipan para ahli itu dirasa kurang tepat, karena peneliti juga harus terlibat dalam sebuah gagasan tersebut yang berupa kesimpulan atau posisi peneliti di situ dalam mengungkapkan sebuah gagasan. Nah, kemudian kita sebagai peneliti kita harus mampu membaca. Nah, kalau kita mampu membaca, kenapa kita tidak bisa menguraikan dengan bahasa yang lebih lugas terhadap topik atau turunan variabel tadi dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi kita tidak menggantungkan gagasan-gagasan itu dari para ahli saja gitu. Jadi kita posisi peneliti bisa meramu sendiri gagasan-gagasan dari para ahli gitu. Nah, kalau kita bisa membaca sendiri, mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita, kemudian perlu kita membandingkan, mengontraskan, dan memosisikan sebuah topik penelitian terhadap penelitian terdahulu. Kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji itu melalui masalah yang sedang diteliti. Nah, peneliti menjelaskan posisi atau pendiriannya disertai dengan alasan-alasan logis. Jadi pendapat peneliti itu juga sangat dibutuhkan dalam kajian teori. Nah, yang dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori dan hasil penelitian para ahli terdahulu diterapkan dalam penelitian kita gitu. Nah, jadi gini, antara kajian pustaka dan kajian teori itu sangatlah berbeda. Berbeda itu apa? Kalau kajian pustaka bab 2 kajian pustaka itu memuat ketiga unsur yaitu kajian teori, penelitian yang relevan, yang terdahulu, kemudian kerangka berpikir. Harus memuat ketiga hal itu. Nah, kalau dipecah lagi, lebih detail lagi, yang disebut kajian teori itu hanya memaparkan, mengkaji teori-teori dari para ahli. Nah, di sini belum mengaitkan dengan penelitian-penelitian dahulu, seperti itu. Jadi hanya teori-teori. Kemudian, langkah apa yang harus dilakukan dalam menyusun kajian teori? Yang pertama adalah perlunya seorang peneliti itu studi pustaka. Studi pustaka ini yaitu mengkaji teori, pengertian, variabel yang relevan, dan hasil penelitian yang sudah dimuat dalam berbagai sumber. Ingat, di sini bukan kita membandingkan dengan penelitian yang dahulu, tapi kita mengambil hasil penelitian yang sudah dimuat dalam suatu sumber. Nah, sumber yang bagaimana? Sumber itu dapat berupa buku teks, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah seminar, proceeding, tesis, ataupun disertasi. Nah, kalau saudara mengambil sumber itu dari handout, itu tidak disarankan. Nah, kenapa tidak disarankan? Karena itu hanya dipakai untuk kalangan terbatas dan belum dipublikasikan secara resmi. Kalau kita sudah mempunyai teori dan sumber yang valid, kemudian kita meramu keduanya antara teori dari berbagai sumber-sumber tersebut. Kita ramu, kita kaji teorinya yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian yang relevan. Nah, sekarang posisi saudara adalah penyusunan sebuah skripsi. Kajian teori pada sebuah skripsi itu lebih bersifat
deskriptif. Artinya hanya berfokus pada topik dan lebih mengedepankan sumber rujukan yang terkini. Jadi, jika saudara belum bisa memaparkan gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat peneliti dalam kajian teori ini, masih dimaklumi gitu. Jadi, skripsi itu disarankan untuk memberikan pandangan terhadap penelitian, bisa juga tidak. Baiklah, dalam kajian teori itu terdapat dua hal yang perlu kita klasifikasikan, kita pilah-pilah. Kita sebagai peneliti ingin memilih mana? Ingin memilih sebuah kerangka teori atau sebuah kerangka konseptual. Keduanya berbeda. Kalau kita fokusnya, kajian teori kita berfokus pada kerangka teori, itu artinya peneliti hanya menggunakan teori-teori untuk menjelaskan logika penelitian. Menyatakan pernyataan definisi yang menyatakan sudut pandang dari orang lain yang terdiri atas pernyataan kaitan antar variabel. Nah, konsep tersebut atau teori tersebut disusun dari ide yang abstrak menjadi variabel dan indikator gitu. Jadi saudara tuliskan dulu judulnya apa, pecah dari masing-masing variabel itu menjadi sebuah indikator-indikator. Indikator itulah yang perlu saudara uraikan dalam kajian teori. Kemudian kalau kita menggunakan sebuah konsep, artinya berbeda dengan teori ya. Teori dan konsep itu berbeda. Kalau konsep itu masih abstrak ya. Konsep itu artinya masih menggunakan konsep untuk menjelaskan logika penelitian. Konsep itu artinya belum menjadi teori, jadi masih abstrak. Nah, ide yang masih abstrak yang membutuhkan interpretasi seorang peneliti. Artinya, seorang peneliti masih dilebatkan untuk memberikan pandangan terhadap penelitian tersebut atau terhadap topik tersebut. Nah, interpretasi ini sangat dipengaruhi oleh konteks. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan konseptual ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Kalau dalam kita itu seperti penelitian sastra gitu ya, analisis sebuah karya sastra itu masih menggunakan kerangka yang konseptual. Kemudian kita aplikasikan kajian teori ya. Saya memberikan contoh seperti ini kajian teorinya. Ada contoh penelitian R&D yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Mendengarkan Cerita Anak untuk Sekolah Dasar Kelas Tinggi. Ingat, di sini ada dua variabel, yaitu bahan ajar mendengarkan cerita anak dan sekolah tinggi. Nah, kita jabarkan melalui beberapa kajian teori. Yang pertama, kita fokusnya ke cerita anak. Kemudian pembelajaran mendengarkan cerita anak di sekolah dasar kelas tinggi. Kemudian kita membahas ke siswanya, perkembangan anak usia sekolah dasar kelas tinggi. Kemudian baru ke pendekatan kontekstual atau basis yang digunakan dalam penelitian kita itu bisa dimasukkan dalam kajian teori.